Oke, kembali lagi di podcast Rumahan bersama aku Michael dan aku Bintoro. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita ada teman berbakat, masih muda juga ya. Lama nggak ketemu. Dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol sama dia. Siapa namanya? Mengenai apa dulu ini? Mengenai apa dulu? Kemarin sudah sepeda. Kali ini kita akan ngomong tentang dance ya. Karena teman kita ini dancer. Jago dance. Oke. Langsung aja. Langsung ya. Yuk, Miki. Orang. Kita males Miki. Oh iya kok diedit. Oh iya bisa lah ya. Gampang. Oke. Oke. Ini dia teman kita Miki. Jadi mungkin perkenalan singkat dulu, Mik. Siapa namanya, asalnya? Nama aslinya siapa? Ya. Halo, nama saya Michael Adi. Biasa dipanggil Miki. Kita kembaran ya namanya. Iya. Michaelnya. Michael A dan A. Terus sekarang sibuk apa? Ya, sibuk apa nih? Sekarang sibuk ya gitu ketemu teman-teman di Sidoarjo. Iya. Asal mana? Asalnya. Aku lahirnya Jakarta. Lahir Jakarta. Tinggal Lama di Malang. Cuman Jakarta masih ada keluarga ya? Ada ya? Ada. Jakarta masih ada keluarga. Terus katanya jago dance. Enggak. Merendah ya. Enggak jago. Enggak bakat benernya. Biasa normal. Otodidak. Ya lumayan lah. Oke, jadi sebelumnya Miki ini tuh tadi kita udah sebut dancer, tapi dance-nya itu lebih ke b-boy. Benar ya, alirannya b-boy. Dan itu kenapa sih kok dulu milihnya b-boy? Dari sekian banyak dance yang ada. Ya. Dulu tuh benernya itu aku basket pertamanya. Basket. Cuman karena aku agak miskin. Waduh. Kamu mampu beli sepatu. Tahu lah ya. Karena mahal, Iya, sepatu basket sepatunya mahal. And then Pakai bata nggak bisa ya? Enggak. jangan sebut merek dong. Ya, terus. Habis itu ya udah apa yang kira-kira agak murah ya bisa dilakukan di rumah. Terus belum kepikiran sih ngedance. Soalnya itu aku zaman itu main itu loh. Ayo dance. Audition. Terus lihat di TV itu kamu tahu Gatsby styling contest, Gatsby. Gatsby B-boy battle gitu loh. Kayak tahu. Terus juga main Tekken lihat bukan B-boy sih itu. Lihat itu Eddie capoeiranya. Iya, Capoeira. gitu. Ya pokoknya hal-hal itu aku pengen gitu ya. Kira-kira kenapa nggak coba yang sungguhan gitu loh yang waktu itu. Pertama nyoba di mana? Pertama Atau ikut komunitas langsung atau nyari? pertama langsung ngasal-asalan coba handstand di rumah langsung jatuh kayak gitu. Waduh. Handstand ya. Ngeri. Ya nggak sepengetahuanku apa ya kayak gitu-gitu loh. Tapi awal mulai buat kira-kira umur berapa sih waktu itu pengen cobanya? Dulu mulai itu awal 2 SMP kalau nggak salah. Waktu itu di gerejaku yang lama ada workshop dance gitu loh. Waktu itu workshopnya last minute. Last minute. Surabaya. Nah, itu waktu yang ngajar tuh Semi, Bimbing Edo. Tapi kan tuh mereka sebetulnya apa ini? Dance kan, hip hop gitu. Ya, tapi karena cuman tahunya itu, maksudnya punya channelnya itu. Akhirnya hip hop dulu. Akhirnya ya udah ikut aja workshop mereka 3 hari. Yang itu murah, cuma 50 dulu. 3 hari loh. 3 hari ya. Pagi sampai sore itu bolos sekolah langsung. Niat Ikut. Dan alhasil ya tidak bakat. Tetap kaku. Tapi dari situ aku semangat aja kayak gitu loh. Belum ada YouTube ya dulu ya? Apanya? Ada sih, cuman nebeng di rumah temen. Oke. Warnet. Warnet Dota dong. Enggak. Semakin melenceng ya bicara ini ya. Mari kita kembali. Oh iya. Tapi karena kan dulu sempat bilang kalau ikut workshop tapi masih kaku. Iya. Nah, tapi kok nggak berhenti sampai di situ? Kan biasanya kan ada banyak orang kan, apalagi zaman sekarang kan, budayanya kan instan. Kayak oh ya wis aku nggak bisa, ya wis berarti bakatku nggak di situ. Nah, kira-kira kenapa sih kok dulu kok tetap mau lanjut? Waktu itu nggak tahu ya, suka aja kayak gitu lah. Terus peralihan ke b-boy kapan? Nah, waktu itu aku belum paham sebetulnya. Ternyata beda gitu yang aku maksud pengen b-boy. Aku nggak tahu namanya b-boy itu gimana, hip hop itu gimana. Ternyata setelah aku pelajarin
hip hop itu ya b-boy kayak gitu loh. Oh, B-boy itu yang pertama kayak gitu loh. Sebelum popping, locking, terus dance yang hip hop gini-gini. Yang culture pertama itu b-boy gitu loh. B-boy dulu kayak gitu loh. Dari Amerika ya B-boy? Atau Amerika asli? Dari Bronx, budaya Bronx. Oke. Itu kelas berapa? Ke B-boy? Itu masih kelas 2, kelas 22 akhir kayak gitu loh. 22 akhir mulai deh lihat, oh aku mau yang kayak gini, yang muter-muter kayak gitu loh. Masih banyak pokoknya kalau orang bilang, kalau kita nyebut itu power move. Power Power move tuh kayak yang muter-muter pokoknya kamu lihat. Gak bisa berhenti. Iya, gasing-gasing kayak gitu lah. Kayak head spin gitu ya. Ya, modelnya gitu-gitu kayak gitu loh. Oke. Nah, kan waktu itu kan kita patokan yang kerennya muter pokoknya kayak gitu loh, patokan yang kerennya kayak gitu loh. Terus habis itu setelah akhirnya udah mutusin b-boy kan, berapa lama kira-kira untuk belajar sampai di tahap sekarang? Waktu itu kelas berapa? Oh, pokoknya aku belajar seadanya. Akhirnya ngundang guru kalau nggak salah, ngundang guru ke sekolah karena aku waktu itu nggak ada sepeda motor. Mau cari komunitas di luar nggak bisa berangkat dong, cuma bisa naik angkot. Iya. Jadi bagiku dulu kalau bisa naik angkot keluar ketemu satu komunitas atau ada yang nganterin aku ke satu komunitas itu kayak berharga banget gitu loh, bisa ketemu mereka. Meskipun sekarang kayak biasa aja sih, kayak gitu. Cuma skill sudah sama pasti. Enggak. Jangan merendah gitu tuh. Terus pokoknya cuman pengen kayak gitu loh. Akhirnya ngundang guru ngajarin. Nah, itu buat komunitas. Aku anak SMP ketemu anak SMA. Jadi SMA aku kayak gitu loh. Nah, dari sini aku ketemu SMA lain. Jadi meskipun aku SMP ketemu SMA. Itu ekstrakurikuler atau inisiatif? Inisiatif. Oh, inisiatif. Kerinduan kalau gitu nyebutnya. Berarti sekolah nggak nyediain? Nggak nyediain kayak gitu loh. Oke. Adanya modern dance. Ya tau lah ya kepala. Ya. Ya buat DBL tuh biasanya. Nah, ini lebih parah sih. DBL masih terkonsep. Kalau modern dance kan nggak ada namanya, nggak ada rootnya, nggak ada culture-nya, pokoknya gerak kayak gitu loh. Kayak TikTok zaman sekarang. Enggak sih. Enggak. Tahu ya. Enggak. Oh ya, tapi bener-bener maksudnya mes gitu loh kalau kamu benar-benar yang kan tadi kamu sempat bilang kalau nggak bakat, kaku, tapi kamu tetap tekuni gitu loh. Iya. Dan bahkan sampai udah berapa lama berarti ya sekarang? Dari SMP kelas 2 ya? 11 tahun mungkin 12. Gila sih 11 tahun. Sih. Bahkan dulu dari SMP teman-teman SMA itu kan kayak pasti awalnya canggung nggak sih? Kayak gimana? Waktu itu aku agak beda. Aku yang lain tuh mungkin takut-takut kalau aku meskipun nggak bakat tapi aku haus kayak gitu ya. Sorry ya bahasanya. Karena kayak battle kayak gitu-gitu pengen nantangin anak SMA kayak gitu-gitu aku suka kayak gitu. Nah, begitu aku udah SMA punya sepeda motor. Wah, itu sehari bisa latihan 3 kali. Kayak komunitas ini jam itu masih seru-serunya, udah mulai step up kan soalnya. Oh iya. Udah mulai booming. Iya. Step Itu ke komunitas ini datengin yang mungkin yang di atasnya SMA kayak gitu-gitu loh. Begitu satu SMA, ospek, waduh pecah. Kakak kelas yang kelas 3 itu udah aku kenal semua kayak gitu. Diajak chill sama kakak kelas kayak gitu loh. Ayo ikut kayak gitu loh. Memang orang dance dulu di SMA cukup itu, di spotlight sih. Ya cukup Di lumayan. spotlight sih. Terus sempat pernah nggak ikut kompetisi-kompetisi gitu pas dulu SMP SMA itu? SMA sering, bahkan SMA tuh sering izin sekolah buat kompetisi keluar kota, Surabaya. Oh, berarti bukan memang dibolehin sekolah ya? Tapi harus Sekolah nggak pernah support. Nggak pernah support. Soalnya kan nggak bawa nama sekolah juga. Oh, Battle dong. bawa nama komunitas. Iya, soalnya kalau bawa teman sekolah beban. Jadi yang teman-teman udah lumayan kayak gitu. Okay. Itu menang-menang terus atau menang kalah biasa lah, kayak gitu. Tapi kompetisi paling pertama, pasti paling berkesan kan? Itu waktu kapan tuh? Itu pas kelas 3 tadi. Pasti ya, Iya. pasti SMP ya. Nggak berkesan sih sebetulnya, biasa aja. Soalnya dari awal udah sering battle, tapi betul-betulan sekolah gitu loh. Ketemu sekolah mana. Sparring kayak gitu loh. Oh. Kalau ngomongin battle, emang gimana sih cara battlenya B-boy itu? Karena kita kan nggak tahu, kita kan orang awam. Mungkin gimana sih caranya? Kalau B-boy itu kalau battle normalnya itu pakai round, jadi dia Pakai round. Kira-kira berapa round? biasanya ya 1 sampai 3 round kayak gitu. Berarti kalau 1 sampai 3 round berarti kalau 1 lawan 1 ya berarti 6 round. Ya gitu 6 round. Dia cuman
satu tunjukin aksi Ya. muter terus selesai satu Ya, lagi. gantian kayak gitu. Oh, Ada lagi Cyper. Apa itu? Gimana tuh? Kalau Cyper tuh buat lingkaran, Heeh. terus freestyle kayak gitu, terserah santai. Itu random berarti misalnya kamu habis main terus siapapun bisa Ya, langsung satu maju. bisa langsung maju. Kamu maju terus nggak apa-apa. Ah. Kayak gitu. Nggak apa-apa beneran. Tapi ada juga yang masih kayak misalnya kaku, misalnya pemula gantian, berurutan. Ayo kayak gitu. Terus pernah lihat sih di YouTube itu misalnya satu orang tunjukin freestyle ya, mundur terus yang ngelawan itu bisa 2-3 orang. Oh, itu namanya bisa rutin atau komandos namanya. Oh, apa itu maksudnya? Kalau rutin tuh gerakan bareng. Dan sekarang. Oke. Itu kan bukan b-boy dari. Kalau komandos tuh oper-operan dia. Jadi kayak aku maju dulu tiba-tiba oper kayak gitu. Iya. Oh. Itu hitungannya juga b-boy. B-boy battle juga kan. B-boy battle juga. Rame-rame kan. Oh, oke. Mungkin kita perlu tahu dulu B-boy itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Maksudnya ya apa? B-boy itu ya hip hop itu. Ada singkatannya? B-nya apa? Breaker boy mungkin nggak tahu, Breaker bad boy nggak tahu. Bad boy. Oh. Bronx boy, B-boy itu Bronx boy. Bronx boy. Karena Karena- dari Bronx tadi. Bronx tadi. Oh, oke. B-boy itu intinya gitu lah, ada top rock, footwork. Top rock tuh narinya, footwork tuh yang gerakan kaki, Ah, power move, power power yang muter, freeze. freeze itu yang Oh, kayak baby freeze misalkan Baby diem. freeze. Oh. Orang tuh mikir selalu freeze tuh ngangkat badan, padahal nggak. Kamu gini aja udah freeze. Freeze tuh Diem. diem. pose kayak gitu loh. Terus Freeze. apa lagi? Ada power move, footwork, top rock. Top rock itu apa? Top rock larian. Oh, iya. Mm-mm. Oh, Ada juga back rock. Back rock tuh pakai punggung dia. Tapi step-step pakai punggung. Terus pernah cedera kan? Wah, ini penting. Cedera sekali-sekali sih, tapi nggak sering. Soalnya pemanasan kan. Apa yang paling sering Cedera. kejadian? Nah. Biasanya tuh cedera karena dingin. Badan masih dingin langsung kamu gerak yang ngangkat satu tangan kayak gitu-gitu kan. Resikonya apa? Ya Ya cedera. Cedera aja sih. patah atau Enggak sampai patah sih. Aku belum jarang sih orang patah malah. Justru orang patah tuh kalau dia jarang olahraga, tiba-tiba kecelakaan, sih. kaget ototnya Iya, yang iya. patah. Iya. Basically kayak olahraga lah ya, Iya, harus olahraga. pemanasan dulu. Semua hal kamu harus pemanasan. Sama kayak pagi kamu harus teduh dulu biar nggak jatuh. Amin. upload di Oke. Tadi udah ngomongin sejarahnya, udah ngomongin passionnya juga gitu ya. Kamu bener-bener, maksudnya menggeluti juga ya. Maksudnya sampai haus, sampai belajar terus sampai sekarang. perjalanan mencari jati diri lah ya. Oh iya. Nyari passion. Tapi menurutmu bisa nggak sih dengan Bibo itu kita menghasilkan uang? Karena kan, maksudnya kan orang-orang anak-anak zaman sekarang kan dulunya kan investasi, Iya. uang, Iya. tabungan, YouTuber, kita pun juga monetize. Kira-kira bisa nggak sih kalau di zaman sekarang Bibo menghasilkan? Tentunya nggak bisa. Jelas, itu jelas. Kamu menang battle berapa? Kecil loh hadiah menang battle. Oh iya? Kamu untuk menang battle tuh biasa orang bisa latihannya, aduh, Gila-gilaan. udah nggak kehitung. Itu udah habis waktu berapa? Menang battle paling berapa? Sama e-sport mungkin masih gede e-sport ya. Jadi masih gede e-sport. Mungkin range hadiahnya kalau Range hadiah paling dulu kita 200 tuh bagi 2 aja udah bersyukur 100. Oh iya? 500. Kalau udah mulai juta-juta itu biasanya udah kota-kota lain yang jago-jago udah datang. Terus 2 juta Surabaya udah mulai datang. Oke. Itu pun dibagi satu tim pasti kan. Bisa kalau one on one bisa juga kayak gitu. Aku dulu paling gede itu Pro Jam. Oh, Project. Pro Jam tuh juara 2 juta itu udah kayak pulang bayar Itu buat kuliah. kamu sendiri. Hah? Iya. Oh, buat- one on one. oh, one on one. Sponsor tapi kayak gitu kan. susah ya, soalnya mungkin karena nggak berkembang ya komunitasnya atau ya apa? Kurang. Sponsorshipnya kurang. Sponsorshipnya Pemerintah juga. pemerintah lagi sih. Janganlah b-boy kayak gitu loh. Banyak hal-hal yang Atlet kesenian Ya, Nggak bisa. di Indonesia belum berkembang kesenian, nggak cuma b-boy ya, maksudnya banyak sih kayak apa lagi ya, mungkin yang kesenian. Atlet tuh loh juga. Ya, itu juga karena belum. mau ngambil job misalnya job perform misalnya Oh, iya. wedding berapa sih? Ide Iya sih.
dapatnya berapa? Enggak kecil. Itu pun dibagi satu tim, belum dibagi sama yang nyuruh. Iya, makanya. Yang nyari-nyariin juga Nyari-nyari. IO Ada ini. duitnya. Oh, oke. Belum lagi B-boy. Dulu kan saya pikir basket kan, wah sepatunya. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian saya baru sadar, mahal juga, sama juga. Sepatu B-boy. Traveling, maksudku dulu aku nggak peduli sih beli yang KW. Terus begitu aku ke acara namanya RF Jam itu di Singapura, tuh kayak kalau orang tuh bilang umrohnya di Asia. Kalau kamu udah pusat itunya di acaranya di situ. Jadi worldwide datang ke situ semua, Jepang semuanya. Yang kamu lihat di YouTube ada di situ. Ada di situ. Oh, oke. Itu kayak waktu kayak satu little dream come true sih aku datangnya. Sudah terwujud tadi. Iya. Cuman belum ikut serta lomba itu. Cuma waktu itu aku nggak ikut soalnya di situ mahal banget. Maksudnya Daftar. kamu nonton aja bayar. Kalau di Indo nonton gratis, kamu nonton bayar. Besok acara lagi bayar. Ikut kompetisinya juga. Bayar lagi. Heeh. Berarti waktu itu kamu waktu di sana ngapain? Jadi anak kampung udah kayak ini yang ini minta foto udah kayak gitu aja. Asik ya tapi Tapi di situ aku lihat fashion tuh aku lihat orang Korea sih pertama. Dia berangkat ada sepatunya sendiri buat berangkat, bajunya ada sendiri. Oh gitu. Mau persiapan cyber Ganti baju lagi battle ada lagi. Saya tuh apa? Fans KW kemeja nggak jelas warnanya sana. Thrifting. Pokoknya nggak jelas lah waktu itu. Tapi baru tuh dicelikan habis itu. Ternyata fashion sepenting ini. Sebenarnya teman-teman udah pernah bilang ke aku, cuman aku nggak pernah mikir. Udah jelek-jelek aja, yang penting nyaman dulu. Iya. Soalnya B-boy kan punya ciri khas fashion sendiri. Style is everything kayak gitu. Iya sih. Soalnya juga zaman sekarang kan sosmed juga kuat, jadi kamu kan benar-benar dilihat dari style. Battle, kadang kamu nggak jago nggak apa-apa, tapi pas kamu berdiri gini harus lihat kalau fashionmu keren tuh udah nilai plus kayak gitu loh kan dilihat kan kayak gitu loh. Kalau B-boy tapi pakai kostum yang bukan B-boy gitu apa bisa sih ya? nggak masalah, cuman ya kalau B-boy kan pengennya terlihat keren kayak gitu loh. Rata-rata rapper ya? Atau rapper juga kan sama, fashion juga. Iya. Fashion. Enggak, maksudnya model fashionnya apa sama? Ya, member lah. Tuh. Tapi tergantung orangnya sih. Kadang ada yang mau full training misalnya. Terserah dia sih. Oke. Oke. Mati dah. Oh iya. Oke. Aduh, pecah. Ya. Ngomong-ngomong penilaiannya itu gimana sih? Tadi kan kamu bilang fashion kan berarti kan nilai plus kalau orangnya punya fashion yang bagus. Iya. Terus kalau dari gerakannya, timingnya atau gimana sih penilaian kompetisi B-boy? Kalau ada sih yang orang pakai teori, cuman sebenarnya nggak teori sih. B-boy kan masalah feel kan, masalah kamu lihat seni kan. Tapi harus dia orang yang ngerti seninya juga kayak gitu loh. Tapi kalau di secara teorin ada 5 kalau nggak salah. Ada musicality, udah jelas lah ya, paham lah ya. Itu maksudnya apa? Pemilihan tema. On beatnya, tempo dan lain-lain kayak gitulah. Pas. Kadang dia makan beat kecil kayak gitu kan. Ada mungkin beatnya cuma gini, tapi dia bisa makan yang ada loh beat itu kayak gitu lah. Loh, berarti gerakan B-boy itu juga ngikuti beat musik itu. Tapi karena dia kan cuma satu poinnya, masih ada 4 lainnya. Ya. Oke. Kedua execution itu gimana kamu ngemas endingnya kayak gitu loh. Jadi kalau jatuh nggak langsung nol, cuman kurang kayak gitu loh. Oke. Terus battle nih kadang kan ada orang tuh biasa-biasa aja, udah nggak usah nantang lah, biasa-biasa. Kalau battle tuh namanya battle tuh kita perang musuhan kayak gitu loh. Jadi benar-benar harus manas-manasin dan yang paling panas menang gitu. Cara battle tuh juga bisa tentang cara kamu ngejawab musuh kayak gitu loh. Nggak bisa sembarang musuh misalnya ngeluarin misalnya ABCD kayak gitu, kamu juga harus bisa nimpalin hal yang sama kayak gitu loh. Itu baru kadang ada nggak nyambung, ini dibalas apa, aku balas apa kayak gitu loh. Harus nyambung. Itu seninya. Tapi orang kadang nggak sampai situ, cuman asal aja. Kalau makin dalam makin ngerti cara membalasnya. Ini mainnya gini, aku balas kayak gini.
rumit ya. Jadinya rumit. Karena nggak sekedar head spin muter kepala terus bisa terbang udah nggak gitu. Jadi seni makin dalam kayak gitu loh. Oke. Terus apa lagi? Yang keempat. Musicality, habis execution. Original. Original. Punya gerakan Khas. sendiri. Sebenarnya kita nggak ada yang original sih. Sebenarnya kita nggak ada yang original di dunia ini kayak gitu loh. Cuman maksudku punya signature. Kalau dulu signature nih gerakan khasmu kayak gitu loh. Punyamu. Dan kalau udah signature biasanya punyamu orang niru itu Lebih susah lah ya untuk ditiru. ada yang gampang. Cuman maksudku jadi punyamu. Kalau kalau biasanya kamu udah terkenal orang lain pakai itu namanya nge-bite, niru kayak gitu loh. Jadi poinnya nggak terlalu gede kayak gitu loh. Gitu diperhatiin ya. Berarti jurinya bener-bener tahu. Iya, harus mandangin semuanya gitu. Aspeknya tuh luas banget kayak gitu loh. Oke. Yang terakhir kan kelima. Terakhir udah lupa gua. Lama nggak? Soalnya kita battle juga kadang nggak terlalu mikirin Iya lima sih. aspek ini. Oh iya. Main aja. Berarti kamu b-boy ini sudah having fun ya, passion lah ya. Nggak passion sih. Passionku waktu hidup santai aja. Wah, Widih. itu santai. Berarti selingan, cuma Iya, ngisi waktu luang gitu ya sekarang. Tapi kalau passion kan panjang nih urusannya. Oke, kesibukannya apa nih sekarang? Masa pandemi kan nggak ada. Ya. Jualan makanan online. Online. Oke, mungkin mau dipromot atau apa? Enggak. Lihat di IG aja ada. Oh ya nanti. Nanti kita kasih IG-nya ya. Lihat di IG aja. Oke. Terus untuk anak-anak zaman sekarang nih. Nah, kalau mau B-boy itu misalkan. mulai dari mana? Kalau misalnya mau cari uang dengan B-boy ya janganlah, cari yang lain aja. Yang lain ya. Kenapa? Nggak menghasilkan. Ya, Gitu loh. misalkan. Kalau mau ngeksis juga kayaknya kurang. Mending Kurang, TikTok ya? aja ya. Soalnya anak kan sekarang kan maunya gampang aja kayak gitu. Iya. B-boy itu susah loh, maksudnya Kalau b-boy di Effortnya. TikTok ya loh. B-boy di TikTok gitu ya. B-boy di TikTok bisa sih sebetulnya, cuman harus ada kayak gimmick-gimmick gitu lah. Ya, zaman sekarang ya harus pakai Harus. gimmick ya online ya. Zaman sekarang kan lebih menjual kan cewek pakai baju seksi di TikTok gitu toh. Kalau yang Iya. biasa terus meskipun muter-muter berapa kali ya enggak. Iya. Tertarik. Dan zaman sekarang banyak juga orang b-boy itu yang beberapa nggak pernah datang acara ya, cuman upload gitu loh. Namanya hip hop tuh pasti ketemu kan, pasti sosial. Iya, harus. Pasti dari culture-nya ketemu. Cuman sekarang sudah Berubah. Kalau nggak emang anak sekarang nggak milih jalan itu sih. Ketemuan, jamming kayak gitu-gitu loh, ketemuan itu keren menurutku. Tapi bukan di Jawa sih, di Bali biasanya keren. di Bali. Kalau udah mulai ke Bali, wah itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harapanmu buat B-boy ke depan Iya. itu gimana? Pasti ada kan? Harapannya ya semoga pemerintah nggak juga siapa bullshit lah. Semoga pemerintah. Nggak usah lah b-boy lah, capek. Berbahaya juga kan TikTok aja Sudah di-spread ya. di rumah iya. Nggak usah lah seni dalam-dalam, itu nggak usah lah, ngapain pelajari root itu, ngapain nggak ada uangnya juga kan. Iya, mungkin karena zaman sekarang itu kan ya ini juga pesan buat kalian. Instan itu bukan segalanya gitu loh. Maksudnya aku belajar dari pembicaraan dari tadi kita itu hal yang bagus, maksudnya kayak b-boy, hal yang dalam, kayak seni itu kayak tadi Miki udah jelasin segala macamnya. Itu kan semakin dalamnya kan semakin keren tuh. Nah, tapi karena orang-orang sekarang budayanya instan, terus carinya uang. Iya. Ya itu hilang semua gitu loh, culture kayak gitu. Makanya ya buat kalian kalau mau berkarya ya yang instan aja. Wah. Gak usah belajar. Ya tapi ingat prinsip ekonomi, cepat datang, cepat pergi. Ya. High risk, high return. Hati-hati di sana. Kalau kamu mau instan ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Aji mumpung. Aji mumpung, tapi ya jangan harap bertahan lama. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya. Oke. Untuk podcast rumah ya. Ada tambahan? Doa berkat. Aduh dimasukin lagi itu. Ya udah, thank you semua.